Selamat siang buat seluruh komunitas di channel. Apa kabarnya buat teman-teman semua? Semoga kalian diberikan kesehatan selalu, teman. Oke, teman ya. Jadi kesempatan kali ini, teman ya, gue mau update news seputar PAW Swap atau PAW Chain ya. Jadi banyak juga nih yang request gue suruh bahas lagi mengenai seputar updatean news PAW Swap atau PAW Chain ini, yang digadang-gadang mereka akan segera memainetkan projectnya atau project blockchainnya gitu, teman. Tapi mainnetnya kapan ya? Di sini memang belum jelas atau belum secara pasti mereka menginfokan kapan ya. Yang pasti kita nunggu audit final, intinya seperti itu ya. Yang saat ini sedang diaudit Chartic semuanya prosesnya. Nah, untuk melihat perkembangannya dan bagaimana untuk price action dari si PAW nanti bakal kita cek bareng-bareng. Oke, jadi sebelum kita lanjut ke hal tersebut, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel gua, silahkan subscribe dulu. Karena apa? Karena setiap harinya di sini gua akan share informasi seputar news cryptocurrency dan updateannya ya. Dan buat teman-teman juga yang mungkin belum gabung di grup Telegram atau belum join di grup Telegram gua, silahkan join dulu. Karena di situ juga setiap harinya gua akan share informasi seputar news cryptocurrency serta updateannya, teman ya. Dan kalian juga bisa sharing kripto ke gua dan teman-teman yang ada di grup, dan semua itu gratis. Untuk link join gue sediain di kolom deskripsi, teman. Oke, jadi kalian tinggal klik aja. Oke, gue tunggu kalian di grup Telegram gua. Oke, teman. Oke, jadi sebelum kita lanjut ya, nanti untuk ngebahas atau melihat atau pantau-pantau price action dari market PAW Swap ini, teman ya. Sebelumnya di sini gue mau lihat dulu ya, ada updatean apa yang memang baru-baru ini tuh terjadi di PAW Swap. Ya, jadi memang di sini gue kutip dari Delomiro ya, ini adalah salah satu tim juga dari si PAW Swap gitu, teman ya. Baru-baru ini dia itu menginfokan ya mengenai migrasi likuiditas dari PAW Swap ya, yang rencananya katanya akan dipindahkan ke Uniswap ya. Sebelumnya untuk LP PAW ini berada di Shiba Swap, teman ya. Kenapa kok dipindahkan ya? Karena memang postingan dari Delomiro ini ya, selaku timnya juga, untuk di Shiba Swap itu untuk volume transaksinya itu cukup kecil ya. Jadi banyak dari komunitas itu menyarankan untuk pindah likuidasi aja, teman ya, di Uniswap, yang dimana kita tahu Uniswap adalah DEX terbesar ya, teman ya, di jaringan Ethereum ya, karena PAW ini kan token ERC20, teman ya. Dan ini adalah salah satu tanda ya bahwa sepertinya ya mainnet PAW ini sudah dekat banget sebenarnya. Tapi seperti yang gue katakan, teman-teman ya, bahwa mereka tuh belum ngumumin pasti mainnetnya itu kapan. Yang pasti isu yang gue dengar atau rumor yang gue dengar, mereka tuh nunggu audit final dari Chartic ya. Audit finalnya seperti apa sih bang? Nanti bakal gue kasih lihat di Chartic gitu, teman. Nah, di sini mereka juga mengingatkan ya, catatan 30 Mei 2024 saat ini tidak ada migrasi yang berlangsung. Ya, maksudnya migrasi LP dari Shiba Swap ke Uniswap itu, teman. Ya. Ya, seperti itu. Dan mereka juga nge-share suatu video juga untuk menjelaskan mengenai migration LP ya dari Shiba Swap ke Uniswap ini. Oke. Dan mengenai ekosistem PAW, teman ya, udah nggak usah gue jelasin. Mereka tuh banyak sekali projectnya ya, dari blockchain, PAW DAO, PAW Merchant, PAW POS, dan lain-lain, teman ya. Dengan project sebanyak ini, kalau memang mereka bisa membuktiin mainnetnya nanti, teman, apakah PAW akan mencapai Rp1? Kalian tulis dicek ya. Melihat saat ini memang kalau kita cek ya dari segi apa namanya, holder dari PAW, perhatiin di sini ya, holdernya itu masih sekitar 10.386 ya, masih kecil banget untuk holdernya dari segi holder. Nah, di sini kalau gue masuk di Chartic ya, saat ini si PAW itu peringkat 19 besar Chartic ya untuk dari segi keamanannya, teman. Nah, baru-baru ini kan si PAW Swap menyandang KYC Gold, yang dimana KYC Gold ini, teman, yang membuktikan transparansi di dalam suatu timnya. Ya, jadi nggak hanya projectnya yang diaudit, tapi tim-timnya juga, siapa yang mengendalikan dompet dari si PAW ini, intinya udah diaudit semua, gitu, teman. Ya, ini adalah bukti salah satu transparansi yang cukup good untuk si PAW. Dengan hasil Chartic ranking 19 itu bersaing dengan proyek-proyek blockchain yang market cap-nya itu udah kelasnya B, gitu, teman. Bukan
juta dolar, tapi miliar dolar. Tapi PAW saat ini market cap-nya sangat-sangat kecil banget, masih low cap banget lah ya. Oke. Dan tadi kau bilang ya audit final tuh apa sih Bang? Gua rasa sih ini nih temen ya, mengenai audit final. Kan kemarin nggak hanya PAWSWAP-nya ini kan udah diaudit Cetic. Tapi kan kemarin mereka baru mengajukan beberapa ya, seperti PAWChain layer 3-nya. Ini nah ini final report delivery. Jadi di sini kemarin kan belum 99%. Ini kurang 1% cuy ya. Ini untuk PAWChain layer 3 auditnya. Ini sebentar lagi akan selesai gitu, akan finish gitu teman. Nah untuk PAWChain validatornya ini baru 85% dan PAWChain L3 wallet ini 99%. Gue rasa yang dimaksud audit final ya mungkin dari audit yang diajukan ini udah selesai semua gitu teman ya. Dan ini audit layer 3 udah ya. Cuma untuk PAWChain validatornya ini masih kurang 15% lagi. Dan PAWChain L3 wallet ini sudah 99%. Artinya kurang dikit banget. Kalau memang benar isunya ketika audit final ini mainnet bisa diluncurkan, berarti ini kan sudah deket banget. Artinya kita tinggal tunggu audit ini selesai, yang kode audit yang sudah diiniin Cetic gitu teman ya. Karena memang dari Steven atau pengembang dari PAWChain, mereka memang pas ada yang tanya ya, kalau nggak salah itu kapan mainnetnya ya, mereka itu benar-benar menunggu hasil audit ya. Jadi mereka benar-benar mengutamakan keamanannya gitu temen ya. Atau hasil auditnya udah beres baru dia akan meluncurkan mainnetnya ya. Kurang lebih informasi yang gue dapat seperti itu temen ya. Meskipun kalau kita lihat secara roadmap memang di 2024 ini belum diluncurkan untuk mainnetnya gitu teman ya. Kita nggak tahu, siapa tahu kuartal 1 2025 ya. Mudah-mudahan sih ya pas bull run-nya mainnetnya diluncurkan ya, mudah-mudahan, amin ya. Oke. Dan apakah lu saat ini masih hold si PAW? Masih teman ya, gue masih, dan gue masih yakin banget untuk project yang satu ini ya, dengan project dengan token micin ya, projectnya nggak kaleng-kaleng dan hasil Ceticnya good, dan ini masih low cap banget. Jadi kalau misalkan ada ledakan, ini bisa ngasilin keuntungan berlipat-lipat. Itu kalau pandangan gue pribadi dan riset gue pribadi, kalian harus dior teman. Dan mungkin itu teman ya untuk updatean untuk PAW. Jadi untuk bagaimana kondisi marketnya, mending kita langsung cek aja enaknya ya untuk market dari si PAWChain atau PAWSWAP ini gitu teman. Oke teman, di sini gue udah masuk di marketnya si PAWSWAP ya atau PAWChain. Dan kalau gue lihat di sini memang untuk saat ini ya market PAW itu cenderung konsolidasi, masih terkonsolidasi sebenarnya. Meskipun kemarin udah keluar sebenarnya di area konsolidasi ini udah keluar. Tapi saat ini marketnya mengalami penurunan lagi dan masuk di area konsolidasi lagi ini sepertinya ya. Nah kemarin gue sempat kalau misalkan PAW ada naik itu kan gue targetin di 0,382, ada di level 21, dan ternyata kemarin pas di 25 Mei PAW itu hanya mampu tembus di kepala 19 teman ya. Jadi target gue belum nyampe sebenarnya, dan saat ini PAW ya itu balik lagi di area red Fibonacci. Artinya kalau misalkan dia mau keluar dari area Fibonacci ini, dia harus ada demand yang cukup kuat. Nah, pertanyaannya apakah demand saat ini tuh memungkinkan untuk market PAW itu naik gitu ya, teman. Sepertinya ini PAW masih akan ada koreksi dalam ya, koreksi agak sedikit dalam, teman. Karena di sini kalau gue lihat ini bener-bener banyak sekali penjualan ya, aktivitas penjualan dari 21 Mei sampai 31 Mei, artinya kan udah 10 harian ya, 10 harian. Ini banyak sekali penjualan yang terjadi untuk PAW, jadi memungkinkan marketnya itu lebih condong akan mengalami penurunan untuk saat ini dari segi volume transaksi. Dan dari segi RSI-nya gimana Bang ya? Jadi dari segi RSI-nya gue rasa juga akan mengalami penurunan teman ya, karena ini dia kalau gue lihat kan trennya gini ya. Nah ini ya, ini sebenarnya tinggal nunggu confirm aja sih. Kalau dia ngelewatin batas trennya, gue rasa dia akan turun. Tapi kalau gue lihat dari segi apa namanya volume transaksinya itu udah memungkinkan banget bahwa dia akan mengalami penurunan. Nah, jadi gue rasa kalau misalkan nanti ada turun tajam ya, gue rasa pergerakannya akan gini. Ya, gini. Ini baru setelah ini dia akan naik lagi gitu, teman. Rasakan seperti itu untuk RSI-nya, teman.
Dan untuk MACD-nya gimana Bang? Nah, MACD kemarin kan gue bilang ya, ini masih belum konfirmasi untuk PAU, tapi saat ini berbeda. Saat ini PAU sudah terkonfirmasi, ini sepertinya akan ada penurunan agak sedikit dalam ya, atau penurunan lebih lanjut ya, karena ini sudah benar-benar bersilangan banget cuy. Yang mudah-mudahan sih ada demand yang bisa ngepush harganya lagi ya, atau menahan harganya ya. Karena ini kalau misalkan apa namanya terus ya penjualannya banyak, ini gue rasa ini akan mengalami penurunan yang cukup lumayan untuk si PAU gitu teman ya. Ya paling enggak kalau gue rasa sih dia balik ke kepala 14 lagi atau kepala 13, bisa jadi seperti itu gitu teman ya. Jadi dari beberapa indikator yang gue pakai ya, memang si PAU ini lebih condong akan mengalami penurunan ya, terlepas dari memang dia sebenarnya udah nge-breakout area sideway-nya kalau gue lihat teman-teman di sini ya, tapi dan dia kembali lagi dimasuk area konsolidasinya lagi atau sideway-nya lagi. Nah di sini gue mau cek ya target terdekat mana yang kemungkinan akan dicapai oleh si PAU ketika dia mengalami penurunan atau koreksi gitu teman ya. Dan gue rasa untuk penurunan PAU berikutnya kemungkinan target terdekatnya itu ada di kepala 14 ini, kepala 14,9 teman. Intinya di kepala 14, dia masih di kepala 14 ya teman. Dan kalau gue rasa di area sini nih, ini ada demand ya di kepala 14,9 dan kepala 14,3,2 ini ya. Jadi gue rasa dia akan mengarah ke sini untuk PAU saat ini gitu teman. Artinya ini ada potensi turun sekitar 4% lagi ya dari harga saat ini kalau di target pertama, dan kalau di target kedua di area sini itu akan ada penurunan 8 ya. Jadi artinya 4-8% ya potensi penurunan PAU berikutnya. Ya seperti itu. Jadi buat teman-teman yang mau masuk tunggu aja koreksi dulu teman ya. Oke. Oke teman, jadi mungkin itu aja ya seputar updatean news PAU swap atau PAU chain perkembangannya dan price action dari si PAU swap ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Dan tetap teman ya, sebelum gua akhiri video ini, di sini ada disclaimer on bahwa untuk trading dan investasi di dunia cryptocurrency itu sifatnya sangat berbahaya atau sangat-sangat beresiko tinggi teman. Jadi bijaklah kalian nih dalam mengelola atau manajemen keuangan kalian. Semua keputusan yang kalian ambil adalah tanggung jawab kalian masing-masing. Di sini hanya memberikan informasi yang didita untuk kalian semua. Oke, mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan di video ini. Semoga bisa bermanfaat. Jika kalian suka video ini, jangan lupa kalian klik like, share, komen, and di subscribe teman. Karena sekali subscribe itu gratis dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi Channel. Oke, sampai jumpa. Bye bye.